Saking suksesnya taktik 2016-2017 itu Pak ya, saya lihat sekarang mau di follow up dengan varian baru yang lebih ganas Pak. Selain isu agama, yang paling bisa bikin chaos itu ya kasus SARA gitu. Dan yang saya perhatiin, sentimen anti China itu mulai dimasukkan Pak. Jadi sekarang kan pintu masuk framingnya tuh kan dari anti China dalam arti negara China ya, Republik Rakyat Tiongkok ya. Nah, sambil lanjut nih, tanya dulu nih ya, Pak, suara kebenaran, lalu susu sekalian Pak, suara kebenaran. Sambil saya pindahkan dulu. Ya, malam Pak Paul, shalom. Malam. Ya, tadi saya juga lihat demonya di beberapa channel kita. Ya, selamat buat Pak Putih dan rekan-rekan, Franky dan Merlin dan yang lain-lain. Jadi ini adalah langkah awal demo perdana, dan saya yakin demo-demo ini juga nanti akan ada beberapa lagi akan diikuti terus untuk setiap langkah-langkah kita, nanti klimaksnya kan untuk class action kita. Ya. Jadi ini satu langkah awal perdana yang sangat bagus di tengah-tengah pandemi PPKM seperti ini. Ya memang sudah cukup dengan kapasitas seperti itu, nggak perlu banyak, terarah, yang penting poinnya dapat dan membangkitkan buat kita semua bahwa suara-suara kita akan terdengar. Jadi saya juga tadi dengar channelnya Pak si Yosua Tewu. Jadi ya selamat juga untuk Pak MKC karena berdasarkan informasi dari Pak Yosua Tewu yang sudah bertemu dengan Pak JT tadi pagi juga, Pak MKC tadi pagi juga, bahwa sekarang kondisi Pak MKC sudah baik dan sudah diisolasi tersendiri. Jadi walaupun si NB masih di Bareskrim, tapi sudah nggak bisa menyentuh lagi. Mungkin dia juga 2-3 sel dari ruangannya si Yaya Waloni. Nah, tapi dari kesaksian Pak JT itu juga dikatakan bahwa suara kita ini, polisi-polisi ini gerah. Justru dari suaranya rombongan Nabi 26 ini yang bikin gerah, sehingga mereka ya merasa itu memang kecolongan. Tapi kan kalau kita nggak teriakan kan mungkin bisa lebih hancur lagi MKC. Tapi ini ya jadi bagus, artinya ada satu kerjasama yang luar biasa, mulai dari kita pionirnya untuk mensuarakan, dan juga nanti diikuti oleh gereja-gereja yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain. Jadi semakin mulus dan semakin membesar. Saya rasa kalau untuk Pak MKC berarti sudah mulai bagus, tinggal pengadilan atau tadi katakan mungkin kesaksiannya bisa restorasi justice, mungkin perdamaian. Jadi tanpa peradilan tapi dianggap dimaafkan gitu. Tapi nggak tahu, itu nanti langkah berikutnya kita lihat saja. Tapi ini intinya suara kita itu terdengar di kepolisian itu, jadi gerah juga, jadi bagus juga. Artinya apabila ada ketidakadilan, apabila ada tindakan-tindakan yang seperti NB lakukan, pasti kita akan bersuara keras, dan suara itu pasti akan bikin sakit telinga. Buat telinga-telinga yang tipis, ya pasti mereka akan geram, tapi mereka juga akan berbenah dan mengkoreksi. Dan ini langkah bagus buat kita juga. Kepolisian semakin baik, institusinya semakin bagus, sehingga SOP semuanya itu akan semakin diperbaiki lagi. Dan kita cinta negara kita juga semakin bagus semua di instansi, ya, terutama juga nanti kan seperti demo kita hari ini, Departemen Agama pun juga mereka mulai akan ketar-ketir melihat, wah ini jangan sampai demo ini semakin membesar
sehingga benar yang dikatakan demo kita itu untuk toleransi benar-benar kenyataan kalau mereka tidak ada tindakan. Saya rasa jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus. Jadi buat kita semua yang mendengarkan ya kita support full perjuangan rekan-rekan untuk rombongan Nabi 26 terutama untuk LBH-nya, karena dengan LBH ini ya benar selama ini mereka yang melakukan penganiayaan, penistaan, persekusi kepada orang-orang minoritas didiamkan begitu saja bebas berkeliaran. Nah, justru dengan LBH ini bisa kita laporkan. Jadi karena selama ini kan tidak ada yang lapor, jadi kita bisa laporkan sehingga begitu cepat tindakan kita. Tapi kan itu nggak bisa hanya berjalan begitu saja tanpa support dari kita dalam bentuk dana, dalam bentuk upaya, daya, tenaga, energi, pikiran, dan suara-suara kita, diskusi-diskusi kita selama ini. Nah, itu saja Pak Paul mungkin yang saya mau sampaikan sebagai support bantuan buat kita. Jadi buat kita semua support full sepenuhnya. Apa yang bisa kita lakukan, sehingga LBH ini bisa cepat bergerak. Iya, memang makanya saudara-saudara yang ingin bergabung member, karena itu kita pakai sistem membership ya, supaya kita jangan selalu meminta dana ke masyarakat, sehingga kita jangan jadi bursa rekening di sini ya. Tetapi untuk sementara rekening kita ada di ini ya, BCA 624124170 Novita Poli, Ibu Pendeta Novita Poli. Dan untuk menjadi member Anda bisa daftar ke 0899 6-nya 5 kali 2100 ya, untuk bisa untuk bisa mensupport pergerakan kita. Bukan cuman tadi malam itu demo begitu, itu memang bagian dari aktivitasnya nanti ya. Walaupun saya tidak setuju, saya selalu katakan, tetapi memang keberanian ini menginspirasi. Jadi saya tidak menggarisbawahi ke demonya, tetapi keberanian teman-teman ini mulai berani bicara. Maka itu demonya kita, sekalipun demo, saya selalu warning ya, selalu kasih atensi, tolong hati-hati kalau sampai terjadi anarkis apa segala macam, diam, jangan pernah melawan, supaya orang menciri kita ini beda ya, cara-cara kita demo. Kalaupun memang kita harus melakukan tindakan seperti itu, memang itu diperlukan ya, walaupun tidak sejalan dengan apa yang saya pikirkan, namun kita respect dengan keberanian orang-orang ini. Dan orang-orang ini sudah profesional, sudah ngerti bagaimana menggerakkan massa untuk tidak sampai anarkis dan tidak melanggar hukum. Artinya suara kita akan didengar, tapi kita tidak akan anarkis. Yang ada mungkin, yaitu yang saya khawatirkan lagi, yang berikutnya, dipukulin. Sementara kita nggak boleh melawan. Nah, itu menjadi masalah. Kalau kita ngelawan, kita salah. Itulah sebabnya saya, untuk masalah demo itu, saya sangat hati-hati sekali. Teman-teman yang di lapang, ya mudah-mudahan semua mendengar ya. Tapi ini kebetulan ada Pak Franky di sini ya, kita minta berkat dari Tuhan Yesus ya, minta supaya Pak Franky ini diberi hikmat, diberikan karisma, diberikan otoritas dari Tuhan, ketika dia bilang semua yang dia katakan bisa didengar oleh pasukan yang di lapang itu ya, oleh rakyat jelata yang ikut demo di lapang. Ada wibawa Allah bersama dengan Pak Franky dan timnya ya, dan para kapten yang di lapangnya itu ya, para pemimpin yang di lapang ini. Kita kalau bilang laskar nggak enak ya, sebab kita ini bukan laskar gitu ya. Kalau kita bilang pasukan nggak enak juga, nanti dikira kita mau kayak FPI lagi, karena kita tidak ada mau tindakan anarkis. Model demo kita kan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita cukup 100-200, yang penting aspirasi dan suara kita itu aja yang didengar, yang mau kita suarakan. Tapi kan klimaksnya itu adalah tuntutan hukum di pengadilan itu. Nah, itu yang paling penting, class action itu. Itu kan yang berkekuatan hukum. Suara kita itu hanya untuk mensupport saja. Dan memang yang luar biasa, Pak Franky bisa merangkul dari pihak Muslim, Pak. Iya. Jadi dan saya yakin dengan suaranya semakin membesar. Betul. Nah, itu yang justru makanya kita mau respect dari orang-orang di lapang ini. Bagaimana orang-orang di lapang ini bisa kemudian menggerakkan massa ini dari berbagai kalangan. Ini kan yang luar biasa sekali. Dan terima kasih Pak Putih sudah nombokin.
Ya, walaupun ya ini Pak Pendeta Putih, terima kasih ya Pak Mahesa Putih. Eh, luar biasa sekali Ya, Pak Mahesa saya Putih yakin ini. nanti pasti surplus kok. Iya, Nggak nombor lagi di amin, situ. Hilang haleluya awal ya. aja. Jadi Ya, kemarin syukur. ya LSM itu ya kemarin ya apa namanya teman-teman LSM kita sudah jadi. Anda yang dari luar negeri kemarin kalau mau membership ya Anda sudah bisa daftar membership dari sekarang yang di luar negeri dan yang ada di Indonesia yang di luar negeri 500.000 karena untuk ongkos kirim kartunya ya yang di luar negeri itu. Nah, nanti iuran bulanannya 50.000 yang di Indonesia, yang di luar negeri 100.000. Nanti iuran bulanan ini, walaupun Anda nggak bayar iuran bulanan, sekali Anda registrasi, kartu itu tetap diberikan. Kapan saja bisa diaktifkan. Ya, kapan saja ketika Anda membayar iuran bulanan, maka Anda akan mendapat update bulanan aktivitas semua kegiatan dari Pak Putih, Pak Franky, dan tim ya yang ada dalam ini ya, termasuk riset-riset kita semua nanti itu semua nanti diupdate terus. Nah, itu memang untuk tapi ketika Anda tidak membayar iuran bulanan ya update itu berhenti. Begitu ya, itu memang tujuannya untuk pelayanan administrasi dan kontak kita terus. Nah, nanti untuk LSM ini saya mau tampilkan dulu ininya ya, rekeningnya. Ini aja deh saya tampilkan aja ya. Sebentar. Luar Satu lagi biasa. Pak Paul. Iya, Pak. Lanjut. Ya, jadi kan nanti kalau memang waktu mau class action, kayak demo ini mungkin sekali dua kali lagi juga bisa dilakukan, tapi dengan kapasitas nggak usah banyak, 100-200, yang penting suara disuarakan, dikumandangkan. Yang mungkin bisa di Mahkamah Agung, di pengadilan, depan gedung itu, sehingga hakim-hakim yang voting suara untuk kasasi kita atau class action kita bisa mendengarkan juga. Mungkin dari channel ini mereka nggak dengar, tapi dengan suara demo kita ya minimal mereka bisa pelajari dulu kenapa kita lakukan itu, sehingga mereka dengan bijaksana bisa mengambil keputusan. Kadang-kadang memang perlu disupport juga udara darat juga ya, tapi kita juga terbatas, terukur, bukan demo yang kayak sebelah yang bikin macet lah, yang bikin menyeramkan kesannya, tapi damai. Jadi kayak tadi kan bagus, damai. Polisi juga saya rasa dengan suara-suara demo kita seperti itu akan jadi simpati gitu. Ya, nggak kapok polisinya juga jadinya ya. Ya, Dia tetap respect. support. Kalau perlu Respect. polisinya juga nanti siapin makanan juga. Jadi selain Siapin jaga demo, baru saya mau ngomong tadi, kalau perlu polisinya juga kita kasih makan. Iya, Betul, Pak. Saya mau ngomong cuman tadi. nanti mungkin next digalang lagi kalau perlu Kita ada masuk. grupnya Sudah sehingga dilakukan, berapa sudah banyak diberikan orang juga. sehingga akomodasi dan itunya terukur konsumsinya, Ya. termasuk untuk polisinya gitu, Ya, minuman segala. Ya itu aja Pak Paul, mungkin yang lain mau sampaikan. ya. Ini susu kuda, lalu ke Pak ini ya, ke Pak Franky ya. Susu kuda, silakan. Shalom, Luar biasa. rahayu, buka, cus, kubra, ulala bebe. Salam jam tangan 15 miliar, salam Bugatti Chiron, salam private jet. Wah, biasanya diiklanin ya sama Pak Paul. Subscribe Susu Kuda Channel. Luar biasa. Ya, sebelum menanggapi judul, saya ada beberapa hal singkat nih, tadi soalnya diomongin. Sebelumnya, ya katanya mengenai kabar ada Pak KC, ini kok ada feedback ya? Oke, sebelumnya mengenai kabar Pak Muhammad KC, baik-baik saja ya, puji Tuhan ya Pak ya. Tapi semoga aja kali ini ada fotonya yang ada tanggalnya jelas Nggak ya. ada, makanya tadi saya baru nanya Pak suara kebenaran. Kalau cuma ngomong itu dia kan ngomong doang, klaim sepihak. Kalau nggak, Klaim kita sama nggak ada aja. fotonya, nggak ada apanya. Orang kita kemarin mau besuk aja kudu pakai puluhan juta kok. Iya, kalau nggak sama aja kayak tunjukin foto Michael Jackson seperti yang saya bilang kemarin. Ini Michael Iya. Jackson baik-baik saja, tapi nggak ada tanggalnya. Nah, terus sebelumnya luar biasa ya Pak ya, tadi aksi demo RIP toleransi tadi ya Pak Franky, semua teman-temannya termasuk Nabi Jonas Jojoba, bintang TV One, wah luar biasa ya, sesuai prokes.
cerdas, menghindari hal buruk. Terus saya lihat ini adalah suatu pilot project juga ya, sistem hybrid antara perjuangan aksi lapangan di dunia nyata dan juga para Kristuber ya yang bisa melebur jadi satu kekuatan untuk menyuarakan suara kebenaran demi NKRI dan Pancasila. Tadi juga luar biasa saya lihat ada Pak Putih dan Bu Linda juga ya audiensi di Kementerian Agama, bukan main. Ya Pancasila Zamrud Katulistiwa, wah, luar biasa. Oke, saya mau nanggapi judul hari ini Pak. Hari ini kan bahas yang statement Refli Harun itu ya Pak ya. Nah itu mereka kan sudah lihat tuh, maksudnya antek-antek khilafah bahwa di tahun 2016-2017 di Pilgub DKI kan brutal banget tuh pengkotak-kotakan masyarakat ya Pak ya. Makanya di aksi demo RIP toleransi tadi itu seakan-akan ada efek kejutnya, di mana orang-orang yang beragama Islam dan Kristen, tadi sih nggak tahu ya teman-teman dari Hindu, Buddha, Konghucu ada apa enggak, tapi orang lihat teman-teman beragama Islam dan Kristen bisa bersatu memperjuangkan itu tuh, kayaknya orang pada kok agak heran gitu, padahal itu kan sesuatu yang harusnya normal Pak. Kita semua ini NKRI dan Pancasila di bawah bendera merah putih yang tadi siang dikibarkan dan di bawah lagu Indonesia Raya yang digaungkan dengan penuh kebanggaan. Nah, saking suksesnya taktik 2016-2017 itu Pak ya, saya lihat sekarang mau di follow up dengan varian baru yang lebih ganas Pak. Selain isu agama, yang paling bisa bikin chaos itu ya kasus SARA gitu. Dan yang saya perhatiin, sentimen anti China itu mulai dimasukkan Pak. Jadi sekarang kan pintu masuk framingnya tuh kan dari anti China dalam arti negara China ya, Republik Rakyat Tiongkok ya. Dan dibalut dengan kabar-kabar miring yang mengenai keadaan di Xinjiang itu. Padahal kalau keadaan di Xinjiang itu kan pemerintah Tiongkok memberantas para teroris ya, contohnya grup teroris ETIM, tapi ya panjang lah ceritanya, kita nggak bahas di sini. Dan intinya ini semua hanya pintu masuk momentum dari sentimen anti China, nantinya akhirnya ke anti Tionghoa Pak, anti Tionghoa yang di tanah air gitu.